Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Selamat berjumpa para upasaka dan upasika. Perjumpaan kita kali ini atas undangan dari Dasa Paramita, seperti yang tadi sudah kita ikuti perkenalan tentang apa itu Dasa Paramita, dan dari pihak Dasa Paramita meminta saya untuk mengisi pada acara kali ini. Topik kita kali ini adalah berkelana dan mengembara dalam waktu yang lama. Para upasaka dan upasika, pengembaraan kita sudah tidak terhitung berapa lama dan berapa banyak kita mengalami kelahiran dan kematian yang berulang. Untuk itu, mari kita menyimak Sutta Nipata bagian Sala Sutta bab 3 poin ke-8 mengenai anak panah kematian. Syair pertama, ini kehidupan makhluk hidup, malang dan singkat, akhirnya tidak diketahui, bergabung dengan duka. Mari kita coba menyimak dan belajar memahami sesuai dengan apa yang bisa kita pahami. Bait pertama tadi, inilah kehidupan makhluk hidup. Di syair pertama, bait pertama, inilah kehidupan makhluk hidup. Ini artinya berbicara tentang kita, tentang kehidupan kita. Kita adalah bagian dari makhluk hidup yang ada di dalam samsara ini. Bait kedua dalam syair pertama ada dua kata, malang dan singkat. Mari kita simak per kata. Sekarang mari kita simak yang berkaitan dengan kata malang. Para upasaka dan upasika, mari kita coba mengingat kembali tentang manusia yang setelah meninggal sangat sulit untuk terlahir kembali sebagai manusia. Ini bisa kita baca di dalam sutta dan coba menjadi sebuah teguran atau sebuah informasi bagi kita bahwa sangat sulit setelah meninggal dari alam manusia untuk lahir lagi menjadi manusia. Ini sangat sulit. Mari kita camkan itu baik-baik. Hanya sedikit dari mereka, dari manusia-manusia yang mampu terlahir lagi di alam manusia. Jadi setelah kematian ini, hanya sedikit manusia-manusia yang telah meninggal ini dapat terlahir lagi di alam manusia. Selebihnya kemana? Selebihnya terlahir di alam menderita. Kemalangan tercipta karena ketidaktahuan. Ketidaktahuan tentang apa? Tentang kebenaran. Ketidaktahuan tentang dhamma, tentang apa yang telah Buddha temukan dan yang telah beliau ajarkan. Karena ketidaktahuan tentang kebenaran, ketidaktahuan tentang dhamma, sehingga kita banyak berperilaku salah. Perilaku salah menciptakan masalah.
bukan perilaku yang mencari jalan keluar dari permasalahan. Bahkan banyak perilaku-perilaku yang kita lakukan untuk menambah masalah dari masalah yang sudah ada. Jadi yang terjadi, kehidupan yang sudah rumit bertambah rumit. Seringkali kita mendengar cetusan ungkapan-ungkapan bahwa masa kecil adalah masa yang paling indah. Banyak orang yang merasakan itu, banyak orang yang mengungkapkan itu. Jadi kita bisa sedikit mengambil kesimpulan, sepertinya secara umum kebahagiaan hanya tersisa di masa kecil saja. Jadi dari perjalanan satu kehidupan nyambung ke kehidupan berikutnya, katakanlah ke kehidupan sekarang. Di kehidupan yang sekarang, rupanya kebahagiaan hanya tersisa di masa kecil saja. Dengan bertambahnya usia, bertambah pula tugas, beban, permasalahan, dan derita. Karena kita memiliki awija, karena kita memiliki sesuatu yang loba, dosa, dan moha disebut sebagai 3 akar kejahatan. Berarti keserakahan, kebencian, dan kebodohan adalah cikal bakal dari kejahatan. Semua dari kita yang belum mencapai kesucian, belum mencapai pencerahan sempurna, memiliki loba, dosa, dan moha. Berarti memiliki cikal bakal untuk terjadinya perilaku-perilaku yang salah sehingga menimbulkan kejahatan, terutama kejahatan bagi diri sendiri. Keserakahan, kebencian, dan kebodohan memproduksi perilaku-perilaku yang akhirnya menjadi bumerang bagi kita sendiri. Loba, dosa, dan moha adalah akar. Bisa kita menarik gambaran tentang akar seperti akar pohon. Akar pohon bisa terlihat dan juga bisa tidak terlihat. Namun akar itu ada. Dengan segala kondisinya, akar pohon menumbuh kembangkan pohon. Baik batang, cabang, ranting, daun, bunga, dan buah serta lainnya. Loba, dosa, dan moha, keserakahan, kebencian, dan kebodohan adalah akar kejahatan. Terlihat ataupun tidak terlihat, akar kejahatan itu ada. Ditutupi, disembunyikan, sepandai apapun, mungkin orang tidak bisa melihatnya. Tapi akar kejahatan itu bekerja di dalam batin. Jadi para upasaka dan upasika, daripada sibuk menutupi loba, dosa, dan moha, lebih baik kita mengikisnya. Loba, dosa, dan moha itu ada di mana? Ada di dalam batin kita yang belum mencapai tingkat kesucian sempurna. Dengan segala kondisinya, akar loba, akar dosa, dan akar moha menumbuh kembangkan kejahatan. Ingat, loba, dosa, dan moha menumbuh kembangkan kejahatan. Yang semua akan berpulang ke kita, akan berbalik lagi ke kita. Loba, dosa, dan moha kita tuangkan melalui pikiran, ucapan, maupun jasmani. Lelah kita dalam menjalani kehidupan ini.
bila masih dikuasai loba, dosa, dan moha. Terlepas dari para upasaka, upasika, atau para biku, atau para bikuni. Selama batin kita ini masih mengandung loba, dosa, dan moha, kita akan mengalami keletihan, kegetiran, dan derita tentunya. Para upasaka dan upasika, penuangan perilaku-perilaku melalui pikiran, ucapan, maupun jasmani akan memproduksi kekotoran-kekotoran batin, noda-noda batin, rintangan-rintangan batin, belenggu-belenggu batin, gangguan-gangguan batin, godaan-godaan batin, terus dan terus terbentuk, semakin menguat, semakin beragam. Jadi bukan hanya menguat saja. Selain loba, dosa, dan moha semakin menguat, juga semakin beragam. Para upasaka dan upasika sekalian, dengan semakin menguatnya hal-hal tersebut tadi, maka bulir-bulir karma terus diproduksi, terus lahir dari batin kita ini, yang sudah capek didera oleh penderitaan, masih memproduksi cikal bakal penderitaan. Oleh karena itu, adalah hal yang baik bila kita mengetahui keberadaannya, keberadaan akar kejahatan dalam batin kita masing-masing. Dan alangkah baiknya kita juga mengetahui cara kerjanya, aktivitas dari 3 akar kejahatan ini. Dan kita sepatutnya berusaha untuk mencabut akar-akar kejahatan tersebut. Demi siapa? Demi kita. Demi diri kita sendiri. Demi kita terlepas dari derita, padamnya penderitaan, dan mencapainya kebahagiaan sejati. Oleh karena itu, mari kita berusaha, walaupun dalam proses usaha kita jatuh bangun, mari kita berusaha untuk terus membersihkan batin ini sampai bersih dari segala noda. Kadang kita bisa mengendalikan diri, kadang kita tidak bisa mengendalikan diri. Oleh karena itu, para upasaka dan upasika sekalian, pelatihan kesadaran, pelatihan konsentrasi harus menjadi tujuan dari kehidupan kita ini. Sekarang, mari kita masuk ke kata yang satunya lagi. Tadi disebut malang dan singkat. Nah, sekarang mari kita masuk ke kata singkat. Singkatnya kehidupan kita. Dari kita masih di dalam rahim ibunya kita, kemudian kita lahir, tumbuh, berproses, menuju kelapukan, dan akhirnya kita meninggal, harus melanjutkan perjalanan ke kehidupan berikutnya. Banyak orang yang menyadari ketika berada di penghujung kehidupannya, ternyata selama ini belum berbuat banyak untuk hal yang berarti, terutama untuk hal yang diperlukan dalam penopang yang baik dan yang layak untuk pembekalan dalam melanjutkan perjalanan ke kehidupan berikutnya. Materi atau uang yang dikejar dan dikumpulkan selama ini ternyata tidak seberharga seperti yang dibayangkannya sebelumnya. Juga sering kita dengar ketika orang tua meninggal, banyak anak-anak yang berkata, selama ini belum sempat berbakti. Selama ini belum sempat berbuat banyak untuk orang tua. Singkatnya, kehidupan manusia bisa diibaratkan seperti embun di pagi hari yang tak lama kemudian lenyap. Namun para upasaka dan upasika, di tengah-tengah hiruk pikuk dan kesemrautan dunia,
tetap ada manusia yang menempuh jalur kehidupan untuk memahami Dhamma, memahami kebenaran, dengan tekun belajar dan mempraktekkan Dhamma. Kehidupan yang singkat dimanfaatkannya dengan baik, kemalangan dihindarinya, keberuntungan disongsongnya. Sekarang, mari kita berjuang agar terhindar dari segala malapetaka, dari segala kemalangan, dan mari kita menyongsong kebahagiaan. Hal itu bisa terjadi melalui perilaku kita yang nyata, melalui tindakan kita yang nyata, bukan melalui meminta, bukan melalui doa, bukan melalui mantra, tetapi melalui usaha yang sungguh-sungguh, usaha yang sesuai dengan Dhamma. Nah, para upasaka dan upasika sekalian, sekarang mari kita simak dalam syair ke-1 bait ketiga mengenai kata atau kalimat akhirnya tidak diketahui. Nah, untuk itu ada baiknya kita ulang dulu ya syair yang pertama supaya sambungannya gitu, ingat gitu ya. Bait yang pertama, inilah kehidupan makhluk hidup. Bait yang kedua, malang dan singkat. Bait ketiga, akhirnya tidak diketahui. Akhirnya tidak diketahui secara umum. Manusia yang melakoni perjalanan hidupnya sendiri pun tidak tahu akhirnya akan kemana, akan terlahir di alam mana. Seperti yang para upasaka dan upasika serta kita semua alami secara umum. Tidak tahu akhirnya ini akan kemana, akan terlahir di alam mana, dan tidak tahu apa yang sungguh akan terjadi setelah kematian ini. Kita tidak tahu datang dari mana, dan kita tidak tahu akan pergi kemana. Seandainya saja secara umum manusia atau kita semua memahami dengan pengetahuannya sendiri atau dengan pengetahuan kita sendiri betapa mengerikannya akibat dari perbuatan buruk. Buahnya sungguh pahit, buahnya sungguh beracun. Tentu dalam singkatnya waktu kehidupan kita sebagai manusia, kita akan memanfaatkannya dengan baik. Jasa kebajikan akan kerap kita lakukan. Kehidupan yang bahagia akan menjadi bagian perjalanan hidup kita semua. Namun sayangnya, banyak manusia tidak memiliki pengetahuan sendiri tentang itu. Dalam arti tidak paham, tidak menembus tentang itu. Yang umumnya dimiliki hanyalah pengetahuan pinjaman dari hasil membaca atau dari hasil mendengar apa kata orang atau apa kata penceramah, bukan dari pemahamannya sendiri. Oleh karena itu, sekarang kita masuk dalam bait keempat dalam syair pertama ini, yaitu bergabung dengan duka. Karena kita tidak memahami akibat dari karma buruk itu begitu dahsyatnya, maka perilaku-perilaku salah dilakukan. Oleh karena itu, kalau kita melakukannya ya, kita akan bergabung dengan derita. Tapi bagi kita yang tidak melakukannya, kita tidak akan bergabung dengan derita. Jadi bagi yang terus memproduksi perilaku-perilaku salah, bergabung dengan derita. Bila demikian, maka kehidupan akan berakhir dengan kemalangan. Oleh karena itu, para upasaka dan upasika sekalian, mari kita cermati perjalanan hidup kita ini. Arahkan untuk masuk jalur Dhamma. Mungkin bagi yang belum terbiasa akan mengalami kesulitan. Sesulit apapun para upasaka dan upasika sekalian memasuki jalur Dhamma,
adalah sangat berharga dan sangat patut kita perjuangkan. Kita jatuh bangun, ya, tidak masalah. Yang penting terus kita berdaya upaya terus agar kita mampu masuk ke dalam jalur dhamma, jalur kebenaran, agar kehidupan ini berakhir dengan kebahagiaan, atau agar kehidupan ini berlangsung dengan kebahagiaan dalam usaha kita keluar dari samsara dan akhirnya berakhir menuju kebahagiaan sejati. Para upasaka dan upasika sekalian, perjuangan hidup ini masih panjang, tapi sangat layak untuk kita perjuangkan agar kita mampu keluar dari samsara. Nah, untuk itu sekarang mari kita menyimak syair yang kedua. Tidak ada cara bagi mereka yang terlahir untuk tidak mati, mencapai kerusakan, kemudian kematian. Hukum bagi semua makhluk. Jadi, tidak ada cara bagi siapapun yang telah lahir untuk tidak mati, untuk tidak mencapai kerusakan. Pasti akan mencapai kerusakan tubuh ini, akan mengalami kematian. Dan ini hukum bagi semua makhluk. Bukan hukum bagi sebagian orang, bukan hanya hukum bagi seluruh manusia, tapi bagi semua makhluk. Jadi, kita kembali harus menegaskan pemahaman ini ke dalam pemikiran kita, bahwa kematian itu adalah pasti. Pasti bagi yang terlahir akan mengalami kematian. Hukum ini bekerja secara alamiah. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, kalau takut dengan kematian, satu cara, jangan lahir lagi. Bagaimana supaya tidak terlahir lagi? Kita harus merealisasi nibbana. Kita harus keluar dari samsara. Untuk merealisasi nibbana, yang diperlukan adalah segala daya upaya yang positif, bukan segala dalih, bukan segala alasan untuk menghindari langkah menuju kebebasan dari lahir, tua, sakit, dan mati. Para upasaka dan upasika sekalian, kita semua memiliki kemampuan untuk berdaya upaya atau untuk berdalih, untuk menggunakan ribuan alasan untuk menghindari usaha-usaha menuju kebebasan. Kita pandai untuk hal itu, bukan kita tidak pandai. Keahlian untuk mengungkapkan berbagai dalih agar tidak berusaha, itu sudah sangat laten kelihatannya di dalam batin. Bagi yang terbiasa berdalih, bagi yang terbiasa berbohong, bagi yang terbiasa bermalas-malasan, bagi yang terbiasa bermanja-manja, akan membentuk semakin kuat dan semakin memiliki kemampuan untuk mengungkapkan dalih dan alasan-alasan ini sepertinya bekerjanya secara otomatis dan sangat cepat, sangat gesit, sangat cekatan. Walaupun diketahui itu adalah hal yang merusak, tetapi tetap seringkali itu dijalankan. Kenapa? Karena kalau berdalih tidak perlu berdaya upaya. Ada pilihan para upasaka dan upasika sekalian. Terus berkubang di dalam dalih, tidak akan ada kemajuan di dalam kebenaran, di dalam kualitas spiritual. Tetapi kalau kita terus berjuang di dalam segala daya upaya yang positif untuk memasuki jalur dhamma, di situ ada kemajuan. Memang kita mungkin capek, mungkin kita mengalami keletihan dan derita, tapi ingat, derita yang akhirnya akan masuk ke jalur kebahagiaan. Ketika kita berusaha, kita mengalami derita,
Tapi kalau ujungnya adalah kebahagiaan, kenapa tidak? Coba bandingkan dengan kebiasaan berdalih, kebiasaan berbohong, kebiasaan bermalas-malasan, kebiasaan bermanja-manja, berkubang terus di dalam sana, mengalami kesenangan, tapi berujung penderitaan, mengail penderitaan lagi dan lagi. Sangat tidak berharga hal-hal tersebut untuk dilakukan. Lebih baik kita berusaha, berdaya upaya, walaupun ada pengorbanan, walaupun ada derita, tapi hasilnya jelas. Hasil yang mengarah kepada kebenaran, hasil yang mengarah keluar dari samsara, itu jelas dan sangat patut untuk dilakukan. Oleh karena itu, para upasaka dan upasika sekalian, hidup adalah pilihan kita. Mari kita memilih yang berguna, memilih yang bermanfaat. Sekarang, mari kita lanjut pada syair yang ketiga. Syair yang ketiga berbunyi seperti halnya, apa yang matang selalu ada ketakutan pada kejatuhan. Demikian pula bagi makhluk-makhluk hidup yang terlahir ada ketakutan pada kematian. Seperti buah yang sudah mulai matang di pohon, kalau tidak dipetik tentu jatuh. Jadi katakanlah orang yang memiliki pohon ini, pohonnya sedang berbuah, tentu pohon yang sedang berbuah dan makin lama makin matang, takut akan jatuh. Jadi itu kan dipetikkan, demikian kebiasaan yang umum yang terjadi, ya. Nah, demikian juga dengan makhluk-makhluk yang terlahir, tentu akan ada matangnya mendekati proses kematian. Itulah yang secara umum dimiliki oleh kebanyakan makhluk. Sekarang mari kita berpikir bahwa ketakutan tentang suatu saat akan mati adalah hal yang tak berguna. Karena cepat atau lambat, pada suatu saat kita pasti akan jatuh dalam proses kematian. Itu pasti. Sebaiknya kita memiliki ketakutan, seandainya begini, kita harus membandingkan. Ada ketakutan yang tidak berguna dan ada ketakutan yang berguna. Ketakutan tentang akan terjadinya kematian itu tidak berguna. Karena mati itu pasti. Siapa yang lahir pasti mati. Nah, sebaiknya kita memiliki ketakutan yang berguna. Ketakutan yang berguna itu seperti apa? Ketakutan akan akibat perilaku salah. Itu adalah ketakutan yang berguna. Saking kita takutnya dengan akibat tersebut, sampai kita tidak sanggup lagi melakukan perilaku yang salah. Para upasaka dan upasika, itulah ketakutan yang berguna. Bahkan sangat berguna ketika kita sudah masuk pada tahapan tersebut. Berarti kita sudah memasuki tahapan daya upaya menghindari segala bentuk perilaku yang salah. Waktu kehidupan yang kita jalani, karena katakanlah umpama dulu-dulu banyak memiliki atau menjalani kehidupan dengan perilaku-perilaku yang salah. Sekarang karena kita paham, kita sudah takut akan akibat perilaku-perilaku yang salah, kita berdaya upaya untuk menghindari perilaku yang salah tersebut, sehingga waktu yang ada ini kita pakai untuk melakukan perilaku-perilaku yang baik, untuk melakukan perilaku-perilaku yang mengandung jasa kebajikan. Dan tentunya kita harus berjuang untuk membersihkan batin. Dengan demikian kita mengikuti petunjuk atau ajaran para Buddha yang mengarah pada padamnya penderitaan dan terbebas dari pengembaraan dalam samsara, tercapainya kebahagiaan sejati. Para upasaka dan upasika sekalian,
Semoga kita mampu dengan tulus hati mengikuti ajaran para Buddha. Sekarang mari kita simak syair yang keempat. Seperti halnya kendi tembikar yang seluruhnya terbuat dari tanah liat dan akan berakhir menjadi pecah setelah sekian lama ada, setelah sekian lama dipakai. Tentu tembikar-tembikar itu akan berakhir di dalam kepecahannya. Demikian pula dengan kita, tubuh yang terus berkembang dan melapuk ini akan berakhir dengan kematian. Tubuh ini, jasmani ini, terdiri dari unsur padat, panas, cair, dan gerak, akan berproses, lapuk, hancur, tidak bisa bertahan untuk selama-lamanya. Pasti itu tidak bisa. Batin dan jasmani dalam pancakanda ini akan lepas, berlanjut pada pengembaraan berikutnya, berkelana dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya. Para upasaka dan upasika, sudah sangat panjang dan sangat lama kita berkelana. Mari masing-masing dari kita berusaha untuk menghentikan pengembaraan ini. Pengembaraan yang meletihkan. Pengembaraan yang banyak mengalami derita. Kita punya hak, kita punya kemampuan, dan alam pun memberikan kesempatan yang sama pada siapapun untuk menggunakan haknya untuk mengakhiri kematian, kematian total, padamnya penderitaan, untuk bisa keluar dari samsara. Sekarang mari kita masuk dalam syair yang kelima. Yang muda atau mereka yang berusia lanjut, yang dungu, yang bijaksana, semuanya berada di bawah kekuasaan kematian. Karena kematian adalah tujuan dari orang yang telah lahir. Dari saat ke saat, kita semua mendekat pada proses kematian masing-masing. Semua dari kita, semua makhluk. Setiap saat yang kita lewati, kita mendekat pada kematian, bukan menjauh. Untuk kematian tidak pakai syarat harus tua dulu, tidak pakai syarat kalau mau mati harus sakit dulu, tidak pakai syarat pekerjaan-pekerjaan kita ini harus beres dulu, tugas-tugas kita ini harus beres dulu. Juga tidak pakai dispensasi, baik yang dungu, bijaksana, kaya, miskin, rupawan, atau buruk rupa, yang baik, yang jahat. Bila belum terbebas dari segala noda, semuanya berada di bawah kekuasaan kematian. Karena kematian adalah tujuan bagi kita yang telah lahir. Kelahiran menuju pada kematian memang demikianlah proses alaminya. Kita tahu, kita sudah melihat banyak kejadian-kejadian dari sana keluarga kita, kerabat-kerabat kita yang telah mengalami kematian, melanjutkan perjalanan ke kehidupan berikutnya. Setelah makhluk-makhluk mengalami kematian dan lahir lagi di kehidupan berikutnya, mati ya akan mengalami proses kematian.
Cuman setelah kematian itu, alam yang menjadi tujuannya tentu berbeda. Tentu tidak selalu sama. Bisa saja sama, tetapi tidak selalu. Tergantung apa yang telah diproses dalam panjangnya perjalanan kehidupan dalam samsara ini. Jadi bukan hanya tergantung di dalam kehidupan sekarang aja, juga ada kaitannya dari perjalanan panjang yang telah kita tempuh. Para upasaka dan upasika sekalian, walaupun kita lupa atau kita tidak ingat bahwa telah mengalami panjangnya perjalanan kehidupan ini, tetapi kita tahu itu telah terjadi dan sekarang masih sedang berproses. Tinggal kita mau berupaya menggunakan segenap kemampuan kita atau tidak untuk menghentikan pengembaraan ini, pengembaraan yang panjang. Sekarang kita tengok perjalanan kehidupan kita yang sekarang saja. Berapa banyak derita yang kita alami. Seringkali seperti yang tadi di awal sudah kita ungkapkan, bahwa masa kecil adalah masa yang paling bahagia. Berarti semakin hari kebahagiaan semakin menjauh bagi mereka yang tidak mempraktekkan Dhamma, bagi mereka yang tidak memahami Dhamma, bagi mereka yang tidak belajar Dhamma. Para upasaka dan upasika sekalian, kita sendiri mengalami bahwa kita belajar Dhamma, kita berusaha memahami Dhamma, kita berusaha mempraktekkan Dhamma, tapi kita masih merasakan sulitnya menembus Dhamma. Bayangkan bila kita tidak belajar. Bayangkan bila kita tidak paham. Bayangkan bila kita tidak mempraktekkan Dhamma. Lebih sulit lagi. Lebih banyak derita yang akan kita alami. Para upasaka dan upasika sekalian, mari kita berusaha terus untuk menyelam ke dalam Dhamma. Kesulitan kita menembus Dhamma bukan karena Dhamma itu yang bikin sulit. Kesulitan kita menembus Dhamma karena tebalnya kekotoran batin yang ada di dalam batin kita ini. Latennya kekotoran batin yang sudah sekian lama menimbun, menumpuk, dan terus kita produksi. Kalau tidak dengan daya upaya, sulit kita keluar dari itu. Sekarang, mari kita simak syair yang ke-6. Mereka yang dikuasai oleh kematian mengarah ke dunia lain dalam arti ke kehidupan berikutnya. Orang tua tidak dapat melindungi anaknya dari kematian, juga sanak saudara dan kerabat mereka tidak bisa menghalangi agar kematian itu tidak terjadi. Tidak ada yang bisa membendungnya. Setelah mati, mengarah ke kehidupan berikutnya. Tidak ada apapun dan siapapun yang dapat melindungi agar seseorang bebas dari kematian selain dari diri sendiri. Ini adalah hukum alam. Kita hanya bisa terlindung oleh karma kita sendiri. Para upasaka dan upasika sekalian, kalau kita mau dan berjuang dengan sungguh-sungguh, kita bisa lepas dari kematian, yaitu dengan merealisasi nibbana. Mari lindungi diri kita dengan berjuang terus sampai penderitaan padam dan nibbana terrealisasi. Para upasaka dan upasika sekalian, mari kita camkan baik-baik apa yang Buddha ajarkan, bahwa kita sepatutnya membuat pulau perlindungan bagi diri sendiri.
Karena itu bisa kita lakukan. Membuat pulau perlindungan bisa kita lakukan. Membuat pulau bertahap dari belum berbentuk pulau, terus dan terus kita melakukan apa yang patut dilakukan, yang sesuai dengan Dhamma, yang sesuai dengan apa yang Buddha ajarkan tentunya. Maka lambat laun, pulau bagi diri kita sendiri, pulau perlindungan bagi diri kita sendiri, itu akan terwujud. Di dalam pulau perlindungan yang telah kita bentuk, pada akhirnya kita bisa keluar dari samsara sehingga kita bebas dari kematian. Hanya kita sendiri yang bisa melakukan itu. Para upasaka dan upasika, perlindungan yang kita bentuk itu bekerja untuk melindungi diri kita sendiri agar kita tidak terus dan terus berada di dalam samsara. Untuk agar kita memiliki pelindung. Hiri dan otapa wajib kita miliki. Dengan memiliki hiri dan otapa, artinya kita memiliki pelindung. Sebagaimana yang sebagian dari kita sudah mengerti apa yang dimaksud dengan hiri, malu melakukan perbuatan salah, dan otapa takut akan akibat perbuatan salah. Dengan kita memiliki rasa malu di dalam melakukan perbuatan salah dan rasa takut di dalam melakukan perbuatan salah sampai tidak mampu lagi melakukannya, itu artinya kita melindungi diri kita sendiri. Itu artinya kita memiliki pelindung. Kalau kita tidak punya malu, kalau kita tidak punya takut di dalam melakukan perbuatan salah, itu artinya kita tidak memiliki pelindung. Ini harus kita mengerti, ini harus kita pahami. Jadi, coba kita cek di dalam diri kita masing-masing. Punyakah rasa malu di dalam melakukan perbuatan salah dan rasa takut akan akibat perbuatan salah? Seandainya kita menyadari, kita punya. Dan kemudian, coba kita tengok lagi kualitasnya itu. Kualitas hiri dan otapa, apakah sudah mencapai sampai memilikinya itu sampai tidak mampu melakukan perbuatan salah? Kalau kita masih dalam kelas kategori yang kadang hiri dan otapa bekerja dalam batin kita, kadang tidak bekerja di dalam batin kita, itu artinya tugas kita dalam membentuk perlindungan belum selesai. Kita harus bekerja keras. Jatuh bangun tidak masalah. Yang penting kita harus bangkit terus dan terus. Bentuk perlindungan bagi diri kita sendiri. Kita yang berkepentingan. Seringkali di dalam perjalanan kehidupan hari-hari yang kita lewati, banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Ketika kita menyadari kesalahan banyak kita lakukan, pengendalian diri, kececeran, pengendalian diri, katakanlah lepas dari genggaman kita, kita harus tahu, hiri dan otapa belum mencapai kualitas yang maksimal yang ada di dalam batin kita ini. Para upasaka dan upasika sekalian, kita juga harus ingat, Dhamma otomatis melindungi mereka yang mempraktekkan Dhamma. Bagi yang tidak mempraktekkan Dhamma, otomatis Dhamma tidak bekerja melindunginya. Kenapa? Karena mereka menjauh dari Dhamma. Mereka keluar dari Dhamma. Otomatis tidak terlindungi. Mereka yang keluar dari Dhamma tidak terlindungi. Mereka yang keluar dari jalur kebenaran tidak terlindungi. Mereka yang masuk ke dalam jalur kebenaran, hanya merekalah yang terlindungi. Nah, para upasaka dan upasika sekalian, mengenai kematian yang memang semua makhluk alami, sebagaimana yang
Seringkali kita lihat bila ada seseorang yang sanak saudaranya meninggal, jerit tangis biasanya mengiringi. Sekarang mari kita belajar, coba kita menyimak syair yang ke-7. Sementara sanak saudara melihat mereka menangis dan mereka meratap, melihatlah makhluk-makhluk hidup satu demi satu dituntun bagaikan sapi dituntun menuju penyembelihan. Dari saat ke saat kehidupan kita mendekati kematian itu diumpamakan seperti sapi yang dituntun menuju ke tempat penyembelihan. Kita melewati waktu dari saat ke saat. Sama seperti sapi yang dituntun ke sana, cuman kita bukan disembelih, tetapi kita mengalami proses kematian. Dituntun oleh waktu, dituntun oleh bagian dari perjalanan kehidupan yang telah kita bentuk. Para upasaka dan upasika sekalian, seandainya saja di dalam hari-hari yang kita lewati, kita menyadari bahwa semakin hari, semakin mendekat kematian. Dan kematian setiap saat bisa datang. Tentunya karena kita menyadari itu, kita akan berdaya upaya untuk melakukan kebajikan. Dan muncul kemendesakan. Kemendesakan terus dan terus untuk menghilangkan hal-hal yang tidak bermanfaat dan untuk mengejar hal-hal yang bermanfaat. Tapi kalau kita terkonsentrasi ke sana, kalau kita tidak terkonsentrasi ke sana, kita tidak menyadari, bahkan kita lengah, terus mengejar nafsu-nafsu, keinginan-keinginan, mengejar keinginan-keinginan indrawi, terus bergulat di dalam gemilangnya kesenangan-kesenangan duniawi, makin jauh dari perenungan. Ketika semakin jauh dari perenungan, rasa kemendesakan untuk memiliki kepentingan keluar dari samsara, memiliki kepentingan untuk memadamkan penderitaan, juga akan semakin jauh. Nah, para upasaka dan upasika sekalian, mari kita simak yang syair yang ke-8. Karena dunia ditindas oleh kematian dan kerusakan, maka para bijaksana tidak bersedih, karena mengetahui dengan baik kodrat dunia ini. Jadi para upasaka dan upasika, ada sebagian yang bersedih dan takut yang berkaitan dengan kematian. Namun ada sebagian lagi yang tidak bersedih. Karena apa? Karena mengetahui dengan sangat baik kodrat dunia ini atau sifat alamiahnya dunia ini. Dan siapakah orangnya itu? Orangnya itu adalah beliau-beliau yang telah memiliki kebijaksanaan yang berkualitas. Terlebih lagi, beliau-beliau yang telah memiliki kebijaksanaan yang sempurna. Jadi, bagi kita yang masih mengalami kesedihan, masih mengalami ketakutan, berarti kebijaksanaan kita belum mencukupi. Sekarang mari kita masuk ke dalam syair yang ke-9. Jalan mereka tidak engkau ketahui, dari mana mereka datang dan kemana mereka pergi. Kedua ujungnya tidak terlihat olehmu, maka ratapanmu adalah percuma, ratapanmu adalah sia-sia. Para upasaka dan upasika sekalian, sebagian besar manusia meratapi sanak keluarga yang harus melanjutkan perjalanan ke kehidupan berikutnya, walaupun dari mana mereka datang tidak diketahuinya,
Kemana mereka juga pergi, tidak diketahuinya. Jadi ujung kedatangannya tidak diketahui, ujung keberangkatannya atau keberadaannya di mana kemudian juga tidak diketahui, maka ratapan-ratapan itu adalah percuma. Kesedihan-kesedihan itu adalah percuma. Para upasaka dan upasika sekalian, dari banyak kelahiran, dari banyak kehidupan yang telah kita lalui, yang telah kita lewati, di dalam salah satu sutta kita bisa menyimak bahwa dari sekian panjangnya perjalanan kehidupan, air mata derita kita, bukan air mata, kan kadang-kadang orang juga ada yang kalau ketawa air matanya keluar, bukan air mata itu. Ini air mata derita yang keluar dari kita dalam panjangnya perjalanan hidup ini sudah melebihi dari jumlah air di 4 samudera. Jadi ketika kita meratap untuk yang mana? Meratap untuk siapa? Dan harus kita ingat, ratapan itu percuma. Yang penting yang harus kita lakukan adalah berhenti berkelana di dalam samsara. Berhenti mengembara di dalam samsara. Syair yang ke-10. Ketika meratap, yang kebingungan mencelakai diri mereka sendiri. Jika ada manfaat yang dapat diperoleh, bukankah para bijaksana akan melakukannya juga? Ini harus kita pahami dan kita harus lihat. Kenapa para bijaksana tidak meratap? Karena beliau paham. Mari kita belajar untuk memahami seperti apa yang para bijak pahami, sehingga kita tidak mengalami kebingungan, sehingga kita tidak mencelakai diri kita sendiri dengan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Meratap, dirundung duka, hanya membuat derita, tidak ada manfaat yang bisa kita peroleh. Mari kita belajar dari para bijaksana untuk memahami apa yang patut dipahami, untuk melakukan apa yang patut dilakukan. Syair ke-11, bukan dengan menangis dan meratap kedamaian pikiran dapat dicapai. Itu hanya menghasilkan lebih banyak penderitaan dan menyusahkan tubuh ini. Ketika seseorang menangis, ketika seseorang meratap, tubuh ini pun mengalami ketidaknyamanan. Tubuh ini pun mengalami proses kerusakan. Para upasaka dan upasika sekalian, menangis, meratap, kedamaian tidak bisa dicapai. Banyak orang yang membuat masalah dalam perjalanan hidupnya. Ketika dia harus bertanggung jawab dengan masalahnya, dia menghindar dengan berbagai cara, diantaranya dengan menangis dan meratap, mengharap orang lain menghalau segala permasalahannya. Dan ingat, itu tidak bisa dicapai. Kedamaian pikiran tidak bisa dicapai dengan cara yang demikian. Karena masalah itu bukan ada di luar, tapi masalah itu ada di dalam pikiran. Jadi kalau hanya dengan menangis, meratap, merengek, bermanja-manja, para upasaka dan upasika sekalian, kedamaian pikiran tidak dapat dicapai dengan cara yang demikian. Itu hanya menghasilkan lebih banyak penderitaan dan menyusahkan tubuh ini. Ingat itu. Mari kita ingat itu. Berhenti menangis, berhenti meratap, berhenti merengek, berhenti bermanja-manja, berhenti bermalas-malasan. Mari kita berjuang untuk menenangkan batin ini, untuk mendamaikan pikiran ini, dan untuk membuat bahagia batin ini. Syair ke-12, engkau menjadi kurus dan pucat, membahayakan dirimu dengan dirimu sendiri,
dan yang telah meninggal dunia tidak terlindungi oleh hal ini. Ratapan adalah tidak berguna. Nah, para upasaka dan upasika sekalian, di awal-awal kita bercerita, sebagian dari kita ada yang takut tentang kematian. Nah, sekarang kita memasuki tahapan-tahapan atau menyimak ketika sanak saudara kita yang meninggal, kita meratap, menangis, yang terjadi kurus, pucat, kekurangan energi, dan itu membahayakan. Tadi di dalam sutta dinyatakan, membahayakan dirimu dengan dirimu sendiri. Para upasaka dan upasika sekalian, kalau kita mau perhatikan, kita atau siapapun seringkali membahayakan diri sendiri oleh diri sendiri. Ketika kita menutupi kecurangan, kebohongan, dan lain sebagainya yang sejenisnya, itu artinya kita sedang membahayakan diri kita sendiri, oleh diri sendiri kita membahayakan diri kita sendiri. Jadi ketika kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori perbuatan yang salah, kita harus ingat, ini artinya akan membahayakan diri sendiri dengan diri sendiri. Para upasaka dan upasika sekalian, kita memahami tentang hukum karma, hukum sebab dan akibat. Jadi, mari kita jaga diri kita baik-baik, agar diri kita ini, agar pancakanda ini tidak membahayakan bagi pancakanda itu sendiri. Jadi diri sendiri agar tidak membahayakan diri sendiri. Kita harus betul-betul menjaga diri kita baik-baik. Kenapa kita harus betul-betul dan sungguh-sungguh menjaga diri kita baik-baik? Karena ada musuh di dalam diri kita sendiri. Musuh di dalam diri kita sendiri, yaitu 3 akar kejahatan: loba, dosa, dan moha. Jadi 3 akar kejahatan tertanam di dalam batin, terus dia tumbuh dan berkembang. Kalau tidak dipangkas, tidak dikikis, tidak dicabut ke akar-akarnya, terus ini akan memproduksi bahaya-bahaya bagi diri sendiri yang dilakukan oleh diri sendiri. Jadi kita harus tahu, sekejam-kejamnya orang, sejahat-jahatnya orang, hati-hati, diri sendiri lebih jahat terhadap diri sendiri. Kalau kita tidak melakukan daya upaya, pemangkasan, pengikisan, dan pencabutan 3 akar kejahatan ini, total semua ke akar-akarnya ini, sampai seluruh akarnya. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, kerja berat. Kita kerja berat dalam hidup ini. Jadi bagi orang yang bersantai-santai, yang tidak memperhatikan, tidak mencermati perilakunya yang dituangkan, baik melalui pikiran, ucapan, dan tindakan jasmaninya, ini tidak mengarah pada kebahagiaan. Jadi, mari kita terus berjuang dan berusaha yang terbaik yang bisa kita lakukan. Sekarang, mari kita simak syair yang ke-13. Ketika kesedihan tidak ditinggalkan, seseorang jatuh ke dalam lebih banyak penderitaan. Menangisi yang telah mati, mereka dikuasai oleh kesedihan. Jadi ketika kesedihan atau cikal bakal kesedihan ini tidak ditinggalkan, misalnya, apa sih cikal bakalnya? Di antaranya begini.
bila kita memiliki kemelekatan yang kuat terhadap apapun. Sekarang katakanlah kemelekatan yang kuat terhadap anggota keluarga. Tidak mau berpisah dengan anggota keluarga, walaupun tahu bahwa kematian mampu memisahkan. Ketika kemelekatan itu tidak ditinggalkan, maka ini akan menjadi cikal bakal kesedihan. Dan ketika cikal bakal kesedihan itu tidak ditinggalkan, maka seseorang atau kita, bila kita sebagai pelakunya, maka akan mengalami lebih banyak penderitaan. Mari kita pakai kebijaksanaan kita, agar kita tidak terjatuh ke dalam penderitaan yang lebih banyak dan yang lebih dalam lagi. Tadi seperti apa yang ada di dalam suta, menangisi yang telah mati, dikuasai oleh kesedihan adalah derita. Jadi, kalau ada sanak keluarga yang memang harus melanjutkan perjalanan, dengan kata lain harus mengalami kematian, mari kita berupaya untuk melepaskannya dengan pancaran meta, dengan pancaran kasih sayang kita, dan kita melimpahkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita lakukan untuk menambah kebahagiaannya. Para upasaka-upasika, mari kita simak syair yang ke-14. Lihatlah bagaimana orang-orang mengembara, orang-orang berlalu menurut perbuatan mereka. Makhluk-makhluk gemetar ketika mereka jatuh ke dalam pengaruh kematian. Sekarang mari kita tengok atau kita kaitkan ke dalam perjalanan hidup kita sendiri. Lihatlah bagaimana kita mengembara, kita berkelana, kita berlalu dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya menurut perbuatan kita sendiri. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, ada makhluk-makhluk yang menempatkan dirinya di posisi penderitaan. Ada makhluk-makhluk yang menempatkan dirinya di posisi kebahagiaan, penuh berkah, penuh kesejahteraan, penuh dengan kemakmuran. Masing-masing menempatkan diri di posisinya masing-masing. Bukan ada sesuatu yang menempatkan, bukan. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, keberadaan kita masing-masing sekarang ini berada di dalam posisi yang mana? Berada di dalam posisi kita masing-masing. Karena kita yang menempatkan diri kita di posisi itu. Katakanlah sekarang, seumpama kita menjadi orang yang dungu misalnya. Karena kita menempatkan diri di posisi yang dungu. Malas berusaha, malas berjuang, malas menimba atau menggali pengetahuan, malas mengembangkan kebijaksanaan, dungulah jadinya. Jadi bila seseorang itu menjadi dungu, apakah karena dibentuk oleh orang lain atau dibentuk oleh makhluk lain? Bukan. Karena orang itu sendiri membentuk dirinya di posisi yang demikian. Kenapa kok seseorang mau membentuk dirinya di posisi yang dungu? Tentu ada sesuatu yang dirasakan juga menyenangkan buat dia. Misalnya, gak usah belajar kan menyenangkan. Gak usah berdaya upaya kan menyenangkan. Walaupun barangkali dia juga barangkali dia juga sadar bahwa ini akan berakibat kebodohan. Karena terlena di dalam kesenangan, apapun yang akan terjadi ya bagaimana nanti. Akhirnya masuk ke dalam ya orang-orang yang dungu. Hal lain dengan orang-orang yang bijaksana. Mau belajar, mau memahami, mau menyimak, mau terus menggali pengetahuan-pengetahuan, terutama pengetahuan-pengetahuan yang sesuai dengan Dhamma, dan kemudian mengembangkan kebijaksanaan atau kebijaksanaan berkembang dengan sila dan samadhi. Kebijaksanaan semakin lama semakin berkualitas. Orang itu sendiri yang menempatkan dirinya di posisi itu. Demikian juga dengan kemakmuran atau ketidakmakmuran,
dengan rupawan dan buruk rupa, dengan segala kondisi derita dan bahagia, masing-masing dari individu itu yang meletakkan diri di posisinya. Jadi kita ini berlalu dalam satu kehidupan ke kehidupan berikutnya dengan segala macam hal yang kita alami. Hal itu terjadi menurut perbuatan kita yang telah kita tuangkan melalui 3 pintu: pikiran, ucapan, dan jasmani. Para upasaka dan upasika sekalian, secara umum seperti tadi dalam suta, makhluk-makhluk gemetar ketika mereka jatuh ke dalam pengaruh kematian. Karena apa? Karena tidak menempatkan diri di posisi orang yang bijaksana. Tapi kalau menempatkan diri di posisi orang yang bijaksana, tentu tidak akan gemetar ketika proses kematian memang harus dialami. Karena itu adalah proses yang wajar. Setelah mati, lahir kembali. Dan di dalam kelahiran kembali, mari terus kita tingkatkan kualitas mental kita, kualitas spiritual kita, kualitas pemahaman kita, dan kualitas praktek kita di dalam Dhamma. Dengan tujuan yang pasti untuk memadamkan penderitaan. Syair yang ke-15, apapun yang kau pikirkan, itu menjadi hal lain. Demikianlah keberpisahan. Lihatlah jalan dunia. Jadi apapun yang makhluk-makhluk pikirkan, ataupun yang kita pikirkan, ya yang dipikirkan, kenyataan, dan itu adalah kenyataan. Jadi kalau memikirkan tidak sesuai kebenaran, memikirkan tidak sesuai hukum alam, ya akan berbeda dengan kenyataan. Tapi kalau kita memikirkan sesuatu yang prosesnya sesuai dengan hukum alam, kita akan melihat kenyataan. Nah, para upasaka dan upasika sekalian, mari kita melihat bagaimana proses bertemu, berkumpul, dan berpisah, dan kita harus belajar melihat dengan jelas bagaimana jalannya hukum alam ini bekerja, dan jangan berusaha menentang hukum alam karena itu percuma. Kita pelajari bagaimana hukum alam bekerja, dan kemudian bagaimana kita dapat manfaat dari apa yang telah kita pelajari dengan cara hukum alam yang bekerja, agar kebijaksanaan kita terus semakin kuat, semakin meningkat, dan jauh atau bahkan terhindar dari segala kesedihan, dari segala kemalangan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam syair yang ke-16. Bahkan jika seseorang dapat hidup selama 100 tahun atau lebih, mereka akan tetap terpisah dari keluarga mereka, akan meninggalkan kehidupan ini. Jadi harus jelas, berapapun umurnya, berapapun panjangnya usia kita, tetap akan meninggalkan kehidupan ini. Tetap akan berpisah dari orang-orang yang kita cintai atau dari keluarga kita. Kita harus paham ini, ya. Mari kita masuk langsunglah ke yang syair yang 17. Itulah sebabnya setelah mendengar sang arahan dan menyingkirkan ratapan, ketika engkau melihat orang mati dan pergi, engkau tidak berpikir bahwa engkau dapat mengembalikan mereka. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, mari kita belajar kepada para bijaksana yang telah mencapai pencerahan sempurna, kepada Buddha dan para siswa-siswi beliau yang telah mencapai tingkat kesucian arahanta, sehingga kita bisa menyingkirkan ratapan kita, dan kita tidak seperti kebanyakan orang. Kan kebanyakan orang kalau sanak keluarganya meninggal itu seringkali ada teriakan lah, jangan meninggalkan saya, tolong
tolong ya kembalilah gitu kan, jangan meninggalkan dan sejenisnya lah. Dan tentunya kalau kita mengikuti jejak para arahat, belajar dari para arahat, tentu kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, kita tidak akan melakukan hal-hal yang percuma. Syair yang ke-18, bagaikan seseorang yang hendak memadamkan rumah yang terbakar dengan air. Demikian pula seseorang yang teguh, bijaksana, terampil, dan cerdas. Syair ke-19, akan segera menghalau kesedihan pada saat munculnya, bagaikan angin menghalau segumpal kapas. Nah, para upasaka dan upasika, mari kita simak sedikit yang syair 18. Bagaikan seseorang yang hendak memadamkan rumah yang terbakar dengan air. Demikian pula seorang yang teguh, bijaksana, terampil, dan cerdas. Jadi mari kita hidup dengan teguh di dalam dhamma, bijaksana sesuai dengan dhamma, terampil karena dhamma telah kita miliki, dan hidup dengan cara yang cerdas. Mari kita memadamkan derita dengan cara yang tepat, bukan memadamkan derita dengan meratap dan menangis. Dan kemudian mari kita belajar menghalau kesedihan. Setiap kali kesedihan muncul, kita mampu untuk menghalaunya. Bagaikan mudah-mudahan kita bisa menghalaunya, bagaikan angin menghalau segumpal kapas. Dengan mudahnya, itu yang kita harapkan dan mudah-mudahan menjadi kenyataan. Nah, syair yang ke-20, seorang yang mencari kebahagiaan harus mencabut anak panah yang menyakitkan, ratapan dan kerinduan, dan serta kesedihan dalam batin. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, kita punya tugas mencabut anak panah yang menyakitkan. Cikal bakal ratapan, kebiasaan ratapan, dan cikal bakal kerinduan, dan kebiasaan kerinduan, cikal bakal kesedihan, dan kebiasaan kesedihan dalam batin ini, anak panah itu harus kita cabut. Jadi jangan biarkan gitu, jangan biarkan kebiasaan meratap, kebiasaan dirundung rindu, kebiasaan dirundung kesedihan, jangan biarkan. Ketika itu muncul, kita tahu ada anak panah ini yang harus kita cabut. Ketika kerinduan, ketika kesedihan ini ada di dalam batin, kita harus ingat tugas kita mencabut anak-anak panah ini. Jadi jangan dibiarkan, atau bahkan lari, mencari pelarian. Mau menghindari ratapan, menghindari dirundung kerinduan, menghindari dirundung kesedihan, mencari pelarian. Mencari pelarian misalnya dengan berbagai cara, diantaranya dengan melanggar sila misalnya. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, ketika hal-hal yang menyakitkan, yang bagaikan anak panah yang harus dicabut, tetapi tidak dicabut, bahkan pergi meninggalkan kesempatan untuk mencabut anak panah itu, lari mengejar kesenangan-kesenangan indera, lari mengejar hal-hal yang tidak bermanfaat, itu artinya bukan sayang diri sendiri, tetapi membuat derita diri sendiri oleh diri sendiri. Yang terakhir, syair yang ke-21 di dalam Sala Sutta ini, dengan anak panah tercabut dan tidak melekat, batin mencapai kedamaian, melampaui segala kesedihan. Tanpa kesedihan, api padam. Para upasaka dan upasika sekalian, mari kita belajar mencabut anak-anak panah yang ada di dalam batin kita, sehingga kita mampu melepaskan segala kemelekatan-kemelekatan, dan batin ini mencapai kedamaian. Segala macam kesedihan sudah dihalau, terlampaui sudah kondisi-kondisi itu. Hidup tanpa kesedihan, api penderitaan padam. Para upasaka dan upasika sekalian,
kembali harus kita ketahui bahwa berkelana dan mengembara yang sudah kita lakukan ini, yang sudah sangat lama, yang sudah sangat banyak, dan sudah sangat banyak pula membuahkan derita-derita, mari kita tinggalkan kebiasaan membentuk atau memproduksi energi-energi untuk terus berkelana dan mengembara. Mari kita berjuang di dalam kehidupan ini. Sebisa yang harus kita lakukan, sebaik yang bisa kita lakukan untuk mencapai api penderitaan, mencapai kepadamannya. Api penderitaan kita harapkan bisa padam total. Dan itu bisa kita lakukan hanya melalui perjuangan dan daya upaya, bukan dengan berbagai dalih. Tolong hentikan kebiasaan berdalih. Tolong hentikan kebiasaan berdaya upaya untuk menghindari hal-hal yang bermanfaat. Seharusnya kita berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dan mengejar hal-hal yang bermanfaat. Panduan telah ada di hadapan kita. Panduan telah diberikan dan dibabarkan oleh Guru Agung kita. Mari kita beranjali, kita bertekad, semoga kita mampu berterima kasih dan memberikan penghormatan yang sesungguhnya, memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Guru Agung kita, Sama Sambuddha, dengan mempraktekkan Dhamma sesuai dengan Dhamma. Sabe Sata Bhavantu Sukhi Tata. Sa